Assalamualaikum guys, ketemu lagi dengan aku Puja Deswita Sari. Hari ini Puja akan cerita yang berjudul Pengorbanan Romanus dan Abu Dzar orang kaya. Gimana ceritanya? Tanpa berlama-lama, let's get it! Pengorbanan Romanus. Panglima Khalid bin Al-Walid keluar dari tendanya. Ia menyongsong Romanus, gubernur Busra yang datang ke perkemahan tentara Muslim sendirian. Romanus turun dari kudanya. "Apa saya berhadapan dengan Panglima Khalid?" tanya Romanus. "Saya Khalid bin Al-Walid, Tuan Romanus," sahut Panglima Khalid. Romanus mendapat perlakuan yang baik dan ramah dari Panglima Khalid. Padahal dia seorang musuh. Itu sangat mengesankan bagi Romanus. Panglima Khalid mengajak Romanus memasuki tendanya. Abu Ubaidah, panglima yang pernah menyerbu Busra, ikut dalam pertemuan itu. "Saya memberi 2 pilihan kepada Tuan," kata Khalid setelah berada di dalam tenda. "Pilihlah salah satu yang Tuan sukai. Rakyat Busra menyatakan memeluk agama Islam atau tetap dalam agama mereka, tetapi membayar pajak setiap tahun. Kalau Tuan memilih salah satunya, kami tidak akan menyerang Busra." "2 pilihan itu tidak mungkin saya ambil, Tuan Khalid," kata Romanus. "Kedua-duanya tidak mungkin, sebab kedua-duanya menghina Kekaisaran Romawi. Kalau begitu, kami akan menyerang Busra untuk mengusir bangsa Romawi." "Saya punya pilihan ketiga, Tuan Khalid." "Coba sebutkan." "Saya akan memeluk agama Islam. Lalu saya akan mengajak rakyat Busra memeluk agama Islam dengan diam-diam. Tentu saja ini dilakukan tanpa sepengetahuan Kaisar Romawi." Panglima Khalid pun setuju. Romanus mengikrarkan memeluk agama Islam di hadapan Khalid bin Al-Walid dan Abu Ubaidah. Setelah itu dia pulang kembali ke Busra sebagai orang Islam. Ia akan mengajak rakyatnya memeluk agama Islam secara diam-diam. Sayang usaha Romanus itu diketahui oleh Kaisar Romawi. Kaisar Romawi pun sangat murka. Ia memerintahkan membunuh anak dan istri Romanus sebagai hukuman karena Romanus memeluk agama Islam. Romanus berkuda lagi seorang diri. Ia meninggalkan Busra secara diam-diam, menjumpai Panglima Khalid. "Tuan Khalid, sekali lagi saya datang sebagai saudara sesama Muslim untuk bergabung dengan Tuan," katanya. "Mari saudaraku," sahut Panglima Khalid. Romanus bergabung dengan tentara Muslim. Ia berjuang bersama Panglima Khalid untuk mengusir bangsa Romawi dari semenanjung Arab. Panglima Khalid menjadikan Romanus sebagai penasihat ahlinya. Keislaman Romanus dibayar sangat mahal, yaitu dengan kematian anak dan istrinya yang dibunuh atas perintah Kaisar Romawi. Itulah pengorbanan Romanus untuk menjadi orang Muslim. Wallahu alam. Cerita kedua berjudul Abu Dzar orang kaya. Salah seorang sahabat Rasulullah bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Ia berasal dari suku Ghifar. Sukunya terkenal sebagai perampok yang ganas. Setelah Abu Dzar memeluk agama Islam, dia mengislamkan semua orang dalam sukunya. Abu Dzar tidak lagi menjadi perampok sejak mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya.
Abu Zar suka berkelana kemana-mana. Ia mendatangi pejabat-pejabat yang suka menumpuk kekayaan. Diingatkannya pejabat-pejabat itu agar tidak menumpuk kekayaan dengan memeras rakyat. Agama Islam tidak mengajarkan yang demikian. Hampir semua sahabat Abu Zar menjadi pembesar. Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah, bahkan sudah menjadi seorang khalifah. Abu Zar tetap saja miskin dan berkelana kemana-mana sampai tua. Khalifah Ali bin Abi Thalib menawarkan jabatan gubernur kepadanya. Tetapi Abu Zar pada suatu hari bertemu dengan Abu Musa al-Asy'ari, sahabatnya. Abu Musa sudah menjadi seorang gubernur. Abu Musa merentangkan kedua tangannya akan memeluk Abu Zar. "Apa kabar Abu Zar saudaraku?" ucap Abu Musa gembira. Akan tetapi Abu Zar menghindar. "Aku bukan saudaramu lagi. Kita bersaudara ketika kau belum menjadi gubernur," kata Abu Zar. Mengapa sikap Abu Zar begitu? Ia menganggap Abu Musa adalah gubernur yang memperkaya diri sendiri dengan memeras rakyat. "Aku bukan gubernur yang seperti kau kira saudaraku," kata Abu Musa. Ia lalu menjelaskan kepada Abu Zar bahwa ia menjalankan ajaran Rasulullah untuk hidup sederhana dan membela rakyatnya. Tetapi tidak hidup bermewah-mewahan sementara rakyatnya miskin. Ada seorang sahabat yang pernah melihat Abu Zar mengenakan jubah baru. Biasanya Abu Zar selalu memakai jubah yang usang dan bertambal. Abu Zar memang miskin. Pada hari yang lain, Abu Zar kembali mengenakan jubah usang itu. Demikian juga pada hari-hari berikutnya. Abu Zar tidak pernah berganti pakaian, hanya kain burdahnya atau penutup kepala yang berganti. "Anda tidak pernah ganti baju, wahai Abu Zar," kata sahabat itu. "Beberapa hari yang lalu saya lihat Anda memakai jubah baru. Kemana jubah itu?" "Wahai putra saudaraku," jawab Abu Zar, "jubah itu telah kuberikan kepada orang yang lebih membutuhkan daripada aku." "Demi Allah, Anda juga membutuhkannya. Ampunilah saudaraku ini ya Allah," kata Abu Zar. Ia lalu berkata kepada sahabat itu, "Kau terlalu membesar-besarkan urusan dunia. Lihatlah kain burdahku ini. Aku masih punya sehelai lagi untuk sholat. Aku juga masih punya seekor kambing yang bisa kuperah susunya. Punya seekor keledai yang bisa kutunggangi. Nikmat apalagi yang lebih besar daripada yang kumiliki ini?" Sahabat itu tidak bisa bicara apa-apa lagi. Abu Zar yang miskin itu merasa sangat kaya karena dia selalu bersyukur atas karunia Allah kepadanya. Wallahu a'lam. Itulah 2 cerita dari aku hari ini. Cerita ini masih aku adaptasi dari buku karya Sofyan Mansuri yang berjudul 31 Cerita Baghdad. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya ya. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan. Puja sudahi dengan Assalamualaikum.